Judi saat ini menjadi salah satu berita yang sedang trending di Indonesia. Hari ini, jadi saya akan membahas topik penting ini yang sebetulnya mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, yaitu kecanduan judi. Kita akan menjelajahi ilmu di baliknya dan juga tanda-tanda yang perlu diwaspadai dan cara efektif untuk mengatasinya. Jadi, kecanduan judi juga dikenal sebagai gangguan perjudian atau dalam bahasa Inggris gambling disorder. Adalah suatu kondisi kronis yang dimana seseorang tidak bisa menahan dorongan untuk berjudi meskipun ada konsekuensi negatifnya. Jadi, mereka tahu ada konsekuensi negatifnya. Yang ini diklasifikasikan sebagai kecanduan perilaku mirip dengan kecanduan zat seperti alkohol atau narkoba. Sekarang, mari kita lihat sains di balik kecanduan judi ini. Jadi, kecanduan judi ini sendiri terletak di sistem reward otak kita. Saat seseorang berjudi, otak mereka melepaskan dopamin, yaitu suatu neurotransmitter yang berhubungan dengan kesenangan dan reward. Ini menciptakan perasaan euforia yang mirip dengan high yang dialami oleh pengguna-pengguna narkoba. Seiring waktu, perjudian yang berulang dapat mengubah kimiawi otak. Otak mulai membutuhkan lebih banyak dopamin untuk mencapai tingkat kesenangan yang sama yang mengarah pada peningkatan perilaku berjudi. Siklus reward dan reinforcement ini yang membuatnya sangat sulit untuk berhenti. Terus, bagaimana sebetulnya tanda dan gejala kecanduan judi ini? Jadi, sangat penting sekali untuk mengenali tanda-tanda kecanduan judi ini. Di antaranya adalah pertama, preokupasi dengan judi. Selalu memikirkan perjudian dan merencanakan kesempatan berikutnya. Kedua, meningkatkan taruhan. Jadi akan membutuhkan jumlah uang yang lebih besar untuk merasakan sensasi yang sama. Ketiga, gagal berhenti. Upaya yang berulang kali gagal untuk mengurangi atau berhenti berjudi. Keempat, kejaran kerugian karena terus berjudi untuk mencoba mengembalikan uang yang hilang. Kelima, berbohong tentang judi, menyembunyikan sejauh mana perjudian dari keluarga dan juga teman. Enam, dampak pada kehidupan, mengabaikan tanggung jawab dan mengalami masalah di tempat kerja, sekolah, atau rumah karena berjudi. Sebetulnya apa sih faktor risiko dan penyebabnya? Jadi beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko pengembangan kecanduan judi adalah pertama, genetika. Riwayat keluarga dengan perjudian atau kecanduan lainnya yang dapat meningkatkan kerentanan. Tapi ini jangan dijadikan alasan untuk terus lanjut berjudi. Kedua, gangguan kesehatan mental. Kondisi seperti depresi, kecemasan, atau penyalahgunaan zat seringkali bersamaan dengan kecanduan judi ini. Ketiga, sifat kepribadian. Impulsif, tingkat stres yang tinggi, dan kecenderungan mengambil risiko juga dapat berkontribusi. Keempat, tentunya adalah faktor lingkungan. Akses mudah ke perjudian dan paparan budaya perjudian dan circle pertemanan juga sangat berperan. Terus apa dampak kecanduan judi ini? Jadi kecanduan judi dapat memiliki dampak yang menghancurkan pada individu dan orang-orang terdekatnya secara finansial. Ini dapat menyebabkan hutang yang signifikan dan kebangkrutan. Secara emosional, ini dapat juga menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Secara sosial tentunya dapat merusak hubungan dan menyebabkan terisolasi si pecandu judi ini. Kabar baiknya adalah bahwa kecanduan judi juga dapat diobati. Di antaranya adalah pertama, tentunya harus mencari bantuan profesional dengan cara diterapi seperti terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy yang dapat membantu mengubah perilaku dan pikiran berjudi yang berbahaya ini. Kedua, bergabung dengan kelompok-kelompok pendukung. Yang pasti, kelompok ini akan bisa menawarkan dukungan dari orang lain yang memahami perjuangan untuk berhenti dari perjudian ini. Ketiga, tetapkan batasan keuangan dengan cara membiarkan orang lain mengelola keuangan sehingga dapat membantu mencegah dorongan untuk berjudi. Keempat, hindari pemicu.
Jauhi tempat dan situasi yang menggoda untuk berjudi. Kelima, kembangkan kebiasaan sehat, yaitu seperti terlibat dalam aktivitas yang membawa kebahagiaan dan juga kepuasan dan juga baik untuk tubuh kita sendiri. Seperti hobi berolahraga, menghabiskan waktu dengan orang yang disayangi, dan juga hal-hal yang positif lainnya termasuk aktif di lingkungan sosial kemasyarakatan termasuk keagamaan. Jika seseorang yang kita sayangi sedang berjuang dengan kecanduan judi ini, sangat penting sekali untuk menawarkan dukungan tanpa penilaian, tanpa menjudge mereka. Dorong mereka untuk mencari bantuan profesional dan hadir untuk mendukung orang-orang ini, orang-orang yang kita sayangi selama proses pemulihan. Kecanduan judi ini adalah kondisi serius, tetapi dengan bantuan dan dukungan yang tepat, pemulihan adalah mungkin. Ingat, tidak pernah terlambat untuk mencari bantuan dan memulai jalan menuju hidup yang lebih sehat dan juga bahagia. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan share, komen, dan juga subscribe